Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita minggu ini, buah ketaatan. Ketaatan, kesabaran, kesetiaan. Ini adalah hal yang begitu sulit untuk kita nyatakan dalam kehidupan. Karena itu harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh penyangkalan diri. Bacaan kita dari Kejadian 22 ayat 1-14, kepercayaan Abraham diuji. Siapa Abraham ini? Abraham ini oleh Allah menyebutnya sebagai bapa sejumlah besar bangsa. Ungkapan bapa sejumlah besar bangsa ini memperlihatkan bahwa padanya telah diberikan sebuah janji untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, meskipun saat itu Abraham belum memiliki seorang anak, tetapi padanya telah diberikan janji seperti itu. Dan mengapa? Karena Abraham adalah seorang yang menyatakan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya menuju ke sebuah tempat yang ia tidak tahu kemana dan di mana dan bagaimana tempat itu. Namun Abraham mendengarkan perintah Tuhan dan taat melakukannya. Tanpa ia katakan, saya izin dulu kepada keluarga besarku. Atau tanpa ia bertanya bagaimana, di mana daerah yang akan kami tuju. Tetapi ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dituntun oleh Tuhan ke tempat yang ditunjukkan. Ada ketaatan Abraham. Lalu dalam pembacaan minggu lalu Kejadian 21 tentang Hagar dan Ismail yang diusir dari rumah Abraham, ini permintaan Sarah yang disampaikan kepada Abraham. Dan tatkala Abraham mendengar permintaan Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail, hatinya gusar karena Ismail juga adalah anaknya. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Abraham bahwa janganlah gusar hatimu hai Abraham, dengarkan dan ikutilah permintaan Sarah. Sebab aku pun akan menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar karena ia pun adalah anakmu. Ketika Allah yang berfirman kepada Abraham, hatinya tidak gusar. Dan dikatakan bahwa pada pagi-pagi hari itu ia lalu mempersiapkan roti dan air minum untuk menjadi bekal Hagar dan Ismail untuk keluar dari rumah melakukan perjalanan di padang gurun. Jadi Abraham taat mendengar dan mengikuti perintah Tuhan, meskipun di satu sisi dikatakan sebenarnya ya ada sebuah pengorbanan, mengorbankan anaknya. Tetapi Abraham yakin Allah yang akan menuntun perjalanan Hagar dan Ismail di padang gurun. Sehingga ia taat mengikuti perintah Tuhan. Dan kalau Kejadian 22 ayat 1-14, bagaimana kembali Abraham diuji tentang iman dan ketaatannya kepada Allah. Tatkala Allah meminta Ishak anak tunggalnya, anak yang dikasihinya, anak yang diperoleh di usia yang tua, yang dinanti-nantikan sekian puluh tahun. Allah meminta untuk menjadikannya sebagai korban bakaran. Abraham tidak komplain. Abraham tidak mengatakan saya diskusi dengan Sarah dulu karena Sarah adalah ibu dari Ishak. Atau ia tidak mengatakan saya beritahu dulu kepada Ishak apakah Ishak setuju atau tidak. Tetapi dikatakan dalam ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, menyiapkan 2 bujangnya beserta Ishak dan mempersiapkan kayu bakar. Lalu berangkat ke tempat yang dituju, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa Abraham lebih mendahulukan Tuhan, lebih mendengarkan perintah Tuhan daripada mengikuti kata hatinya, daripada berembuk bersama keluarga untuk melakukan perintah Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tatkala Allah meminta kita untuk melakukan sebuah pekerjaan dan pelayanan,
Kita mendengarkan, tetapi kita mengatakan tunggu dulu. Saya diskusi dengan keluarga. Apakah istri atau suami atau orang tua atau anak saya mengizinkan? Nah, ini yang terkadang menghambat kita dalam menyatakan ketaatan. Karena kita masih mementingkan keluarga kita daripada Tuhan. Dan ya kita mengatakan bahwa ya, kita hidup dalam dunia bersama dengan orang-orang terdekat kita. Sehingga perlu mengambil keputusan bersama dengan orang-orang terdekat kita. Tetapi Abraham lebih mendahulukan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Mengapa Abraham memiliki ketaatan yang sedemikian rupa? Ini oleh karena dalam kehidupan Abraham terjalin hubungan keakraban yang begitu dekat dengan Tuhan. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Tatkala Allah berfirman, tatkala Allah memanggil Abraham, dengan sigap Abraham menjawab, iya Tuhan, iya Tuhan. Jadi ketika Allah memanggil kita, mari kita dengan sigap menjawab, iya Tuhan. Jawaban Abraham, kesigapan Abraham memperlihatkan ada hubungan keakraban. Ketika Allah memanggil, ia sigap menjawab. Dan ketika juga Abraham melakukan sebuah penawaran kepada Tuhan, tatkala Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan dengan api belerang, Abraham menawarkan sebuah permintaan bahwa sekiranya ada 50 orang yang tidak melakukan kejahatan dalam kota Sodom Gomora itu, kiranya janganlah dimusnahkan. Ya 40 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang. Jika ada 10 orang yang tidak melakukan kejahatan, kiranya janganlah dimusnahkan. Allah mendengarkan. Jadi hubungan keakraban terjalin, komunikasi terjalin, sehingga saling percaya. Abraham percaya kepada Allah dan Allah mengasihi Abraham dengan mendengarkan apa yang menjadi permintaan Abraham. Bagaimana hubungan keakraban kita dengan Tuhan? Apakah selalu terjalin komunikasi? Apakah terjalin kedekatan? Apakah kita senantiasa sedia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya? Dan apakah juga kita senantiasa menyampaikan ucapan syukur permohonan kita kepada Tuhan dalam hidup ini? Ketika terjalin keakraban dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi harapan kita. Maka Tuhan akan melakukan apa yang tepat dalam hidup ini. Abraham memiliki keyakinan yang teguh tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Bahwa Allah yang meminta untuk mengorbankan Ishak, Abraham yakin Allah pula yang akan memberikan jalan keluar atau menyediakan penggantinya. Seperti di dalam ayat yang ke-7, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Ya, sebuah jawaban penuh keyakinan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba yang akan jadi korban. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya jawaban-jawaban kita di dalam kehidupan ini juga adalah jawaban yang penuh keyakinan, bukan jawaban yang penuh ketakutan dan kekhawatiran bahwa bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menghadapi situasi, bagaimana menghadapi masalah dan persoalan. Tapi kiranya jawaban kita seperti Abraham, bahwa Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan menunjukkan, Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan memberikan. Sehingga dengan keyakinan itu kita akan melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Ketaatan harus senantiasa dapat memperlihatkan sebuah kesabaran dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan. Dan apa buah dari ketaatan? Kalau dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-17, buah dari ketaatan Abraham adalah, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi
buah ketaatan Abraham akan memperoleh berkat berlimpah-limpah. Dan juga oleh keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi sesama. Kita percaya ketaatan kita pun akan senantiasa diberkati oleh Allah, dan kita akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kedamaian, ketentraman. Itulah bagian berkat yang berlimpah-limpah. Dan kiranya apa yang kita alami, kita akan jadikan juga sebagai berkat bagi sesama. Tetaplah dalam kesetiaan, kesabaran, dan ketaatan dalam mendengarkan firman dan melakukan perintah Tuhan. Maka yakin bahwa Allah akan memberkati kita berlimpah-limpah, dan mari kita jadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah titah pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin.